bilangan bulat, khususnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Ayo kita belajar bersama-sama, semangat! Nah, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan juga negatif. Nah, ini berbeda anak-anak dengan kita belajar yang kemarin, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat positif dan juga negatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian itu lebih mudah karena kita di sini sudah punya konsepnya. Konsepnya seperti ini, Ustazah jelaskan biar nanti anak-anak ketika bertemu dengan soal-soal lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi di sini Ustazah memiliki konsep yang mudah untuk diterapkan. Konsepnya itu jika tandanya itu kembar atau sama, misalkan itu ada soal positif bertemu dengan positif, misalkan ada positif dikali dengan positif, maka dia hasilnya pasti akan positif. Kemudian yaitu ada lagi contohnya, misalkan negatif bertemu dengan negatif, maka dia hasilnya yaitu positif. Mengapa kok positif, Us? Nah, mengapa positif? Karena kita konsepnya kembali lagi ke sini, bahwa jika tandanya kembar atau sama, itu dia hasilnya pasti positif. Mau dia positif bertemu dengan positif atau negatif bertemu dengan negatif, asalkan tandanya sama seperti ini atau kembar, maka dia hasilnya pasti positif. Seperti itu. Nah, yang konsep kedua yaitu jika tandanya berbeda bagaimana, Us? Tandanya berbeda. Misalkan yaitu ada tanda positif bertemu dengan negatif. Hasilnya apa? Negatif. Kemudian contoh yang kedua, negatif bertemu dengan positif. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu negatif. Mengapa kok negatif, Us? Ya, karena kita kembali lagi ke konsep yang sini, bahwa jika tandanya berbeda, dia pasti jawabannya adalah negatif. Tapi kalau tandanya sama atau kembar, dia hasilnya pasti akan positif. Jadi ini lebih mudah untuk dihafal atau dipahami. Seperti itu. Jika tandanya berbeda, pasti jawabannya adalah negatif. Tapi kalau tandanya itu sama, pasti dia jawabannya adalah positif. Seperti itu. Nah, di sini Ustazah sudah punya gambaran tabel, yaitu kita langsung saja mencoba menyelidiki tanda hasil pada perkalian. Jadi di sini kita akan menyelidiki tanda hasil pada perkalian. Nah, di sini ada kolom A, kolom B, kemudian A kali B. Tanda hasilnya nanti apa? Positif apakah negatif? Seperti itu. Sedangkan untuk A kali B ini adalah hasil perkalian dari A dan B ini. Nah, kita amati. Yang pertama, ini ada bagian A, itu adalah angka 2. Kemudian B itu 4. Jadi A dikali B berapa? 2 dikali 4. Sama dengan berapa 2 dikali 4? Sama dengan apa? 8. Nah, kenapa kok ini hasilnya positif? Karena ini tadi apa? Nah, ini yang kedua kita akan menyelidiki tanda hasil pada pembagian. Kalau tadi kita sudah belajar tentang perkalian, di sini kita belajar tentang pembagian. Nah, di sini juga ada kolom A dan juga B, ada 6 dan juga 2. Ini pembagian, berarti A-nya itu adalah 6, kemudian B-nya adalah 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Mengapa jawabannya positif? Karena di sini itu sama-sama positif. Ini positif bertemu dengan positif, maka tanda hasilnya positif. Kemudian yang kedua, yaitu ada 6 dan juga min 2, berarti 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Maka tanda hasilnya adalah dia negatif karena tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kemudian yang ketiga, negatif 6 dan juga 2. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3.
Nah, di sini tanda hasilnya adalah negatif. Mengapa demikian? Karena dia berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Dan yang terakhir yaitu negatif 6 dan juga negatif 2. Nah, negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan positif, yaitu jawabannya adalah 3. Mengapa positif? Karena ini tandanya kembar atau sama. Dia itu yang satu negatif, yang satunya juga negatif. Berarti negatif bertemu dengan negatif sama dengan positif, seperti itu. Nah, di sini Ustazah itu juga ada konsep yang terakhir adalah bahwa kalau perkalian itu bisa dibolak-balik seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, seperti itu. Kalau perkalian itu bisa dibolak-balik seperti ini. Tetapi bagaimana dengan pembagian? Kalau pembagian itu nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau pembagian itu adalah A dibagi B. Hanya seperti itu. Oke. Nah, di sini coba Ustazah itu ada contoh soal. Contoh soal. Ada contoh soal. 2 soal saja. Nomor 1 misalkan Ustazah punya negatif 8 dikali negatif 2 sama dengan titik-titik. Yang kedua yaitu 24 dibagi negatif 4 sama dengan titik-titik. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Nomor 1, ini tandanya apa? Kita lihat dulu. Negatif bertemu dengan negatif, berarti sama. Dia pasti jawabannya adalah positif. Ini A, ini B, seperti itu. Berarti hasilnya berapa? Negatif 8 dikali negatif 2, hasilnya seperti 8 dikali 2, yaitu 16. Dia positif tanda hasilnya. Nah, yang kedua yaitu ada 24. Ini kan dia positif. Kemudian dibagi negatif 4 sama dengan titik-titik. Berapa ya? 24 ini tandanya adalah positif. Nah, kemudian yang ini, yang 4 ini tandanya adalah negatif, berarti berbeda. Jadi jawabannya apa? Pasti negatif, berarti 24 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 6. Tanda hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan dari Ustazah terkait dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan juga negatif. Semoga anak-anak sudah bisa memahami konsep dari Ustazah dan semangat belajar. Terima kasih.